Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari rumah, yaitu tentang pasar persaingan sempurna. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya, Ahmad Randi Ahmadi. Saya Elsa Yulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga ataupun keadaan di pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjual sangat banyak. Karenanya baik penjual atau perusahaan yang ada di pasar maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Yaitu perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar. Ciri yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya yaitu barang tersebut sama persis antara barang yang satu dengan barang yang lain, baik teknis maupun non-teknis. Dengan demikian berarti konsumen tidak punya alasan sedikitpun untuk lebih memilih barang yang satu terhadap barang yang lain. Ciri yang ketiga yaitu masing-masing produsen bebas untuk keluar dan masuk pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, dianggap tidak ada hambatan bagi produsen untuk masuk dan keluar pasar, yang mana masing-masing produsen dianggap mempunyai kebebasan untuk menentukan putusan perhitungan ekonominya. Ciri yang keempat yaitu adanya mobilitas faktor produksi secara sempurna. Yaitu dalam pasar persaingan sempurna, faktor produksi dianggap bebas untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dalam bentuk pasar persaingan sempurna itu tenaga kerja dapat berpindah-pindah pekerjaan sesuai dengan keputusan ekonominya. Ciri yang terakhir yaitu pembeli dan penjual mempunyai informasi yang lengkap tentang pasar, yang mana meliputi informasi mengenai biaya harga jual barang dan jasa, informasi gaji tenaga kerja, informasi pendanaan perusahaan, informasi karakteristik konsumen, informasi teknologi, dan lain-lain. Kita akan menjelaskan kurva pasar persaingan sempurna. Ini kurva pasar persaingan sempurna. Ya juga ada price, ada quantity, ada demand. Nah, bedanya apa sama yang lain? Bedanya itu harga dari barang tersebut. Harga itu lurus, garisnya itu lurus semua. Kok bisa begitu? Ya kan pasar persaingan sempurna itu rata-rata harganya sama, nggak jauh beda lah. Contoh sehari-hari itu ibu pergi ke pasar membeli ikan lah. Nah di situ kan banyak penjual, nggak cuma satu aja yang jualan ikan. Tapi harganya itu rata-rata sama. Ya itu. Makanya kok bisa lurus. Nah, keseimbangan pasar jangka pendek. Dalam jangka pendek, penjual akan mempunyai 3 kemungkinan atau 3 peluang, yaitu yang ke satu mempunyai keuntungan. Penjual akan dikatakan untung apabila harga lebih besar daripada biaya paling minimum. Nah, sini saya akan sedikit menjelaskan kurva keuntungan. Jika kita membicarakan keuntungan, maka AC itu lebih rendah daripada titik demand, garis demand maksudnya. Nah, jika sudah ketemu AC, maka kita akan mencari MC. Perlu diingat MC itu selalu memotong titik terendah AC. Nah, di sini jadi MC. Terus jika syarat keuntungan itu MR sama dengan MC. Nah, di sini titiknya. Ini jadi titik demand, di sini menjadi price, harga.
jika ditarik ke bawah maka akan menjadi kuantiti, dan titik AC ini akan menjadi biaya atau cost. Nah, keuntungan itu terjadi apabila harga lebih besar daripada biaya. Rugi tapi masih bisa tetap jalan. Penjual dikatakan seperti itu apabila harganya lebih rendah daripada biaya rata-rata, tapi harga masih lebih tinggi daripada rata-rata biaya variabel. Nah, saya akan sedikit menjelaskan juga itu kurvanya. Nah, kalau tadi yang untung itu AC ditaruh garis bawah demand, maka sekarang kalau rugi itu AC taruh di atas. Tapi kan sekarang kita juga membicarakan yang rugi tapi masih bisa tetap jalan, AVC, berarti masih di bawah garis demand. Nah, MC juga tetap memotong titik terendah AC, terus rumusnya juga tetap MR sama dengan MC. Nah, nanti ditarik sini menjadi titik demand, dari sini menjadi price, kalau ke sini ke titik AVC menjadi variable cost, lalu ke bawah lagi menjadi kuantiti tetap. Nah, ini terus ini itu variable cost yang ini. Nah, ini itu variable cost. Terus selain variable cost ini namanya fixed cost lah, namanya fixed cost. Dari titiknya MC sama AC ke AVC ini itu fixed cost. Nah, tetap AC juga ditarik menjadi cost atau biaya. Nah, kenapa bisa dikatakan rugi tapi kok rugi tapi masih bisa jalan? Nah, karena fixed cost-nya ruginya itu masih setengah. Kan ini tuh semua pendapatan, di bawah garis demand itu semua pendapatan. Nah, di sini itu kerugiannya. Nah, kerugiannya itu masih setengah, fixed cost-nya itu masih ada yang rugi, ada yang untung gitu. Yang terakhir rugi dan tutup, atau bahasa gaulnya shutdown lah. Di sini penjual harus menutup usahanya apabila harga lebih rendah daripada biaya rata-rata sama biaya variabel rata-rata. Nah, ini kurvanya. Kalau tadi yang rugi tapi masih bisa jalan itu average variable cost-nya di bawah garis demand. Nah, sekarang semuanya di atas sama average cost-nya ini. Nah, seperti biasa juga marginal cost memotong garis ininya AC dan ketemu demand-nya di sini menjadi price juga kayak biasanya, ditarik ke bawah menjadi quantity dan ke atas ditarik ke garis AVC menjadi variable cost ya. Terus ke atas lagi ke garis average cost atau AC menjadi cost atau biaya. Nah, ini kan variable cost-nya, dan ini FC-nya, fixed cost-nya. Nah, kenapa kok bisa harus tutup? Nah, ini ruginya itu terlalu banyak. Fixed cost-nya itu sudah nggak bisa, biaya tetapnya itu sudah nggak bisa di cover lagi, sudah nggak bisa ditambah lagi lah gitu. Semua itu sudah
rugi banyak lah, nggak bisa, harus tutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, kondisi yang dapat dicapai perusahaan adalah kondisi keuntungan normal atau biasa disebut break-even point. Sebab bila terjadi keuntungan supernormal, maka hal ini akan menyebabkan banyak perusahaan akan masuk sehingga keuntungan yang diperoleh semakin lama semakin menurun. Kondisi yang sama akan terjadi pada saat kerugian, di mana kerugian akan menyebabkan banyak perusahaan keluar sehingga kerugian semakin lama semakin menurun juga. Hal ini yang menyebabkan dalam jangka panjang hanya keuntungan normal saja yang diperoleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebaikan dan kelemahan yang ada pada pasar persaingan sempurna. Kebaikannya yaitu yang pertama, mampu mendorong efisiensi, yaitu dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang dijualnya. Yang kedua, itu tidak memerlukan iklan. Dengan sifat homogen di pasar persaingan sempurna, maka pemasangan iklan sama sekali tidak dibutuhkan. Karena jenis barang yang diperjualbelikan itu sama persis. Yang ketiga yaitu pembeli dan penjual bebas untuk bertindak. Yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada ciri-ciri pasar persaingan sempurna, bahwa penjual dan pembeli bebas untuk keluar dan masuk pasar. Yaitu masing-masing produsen dianggap mempunyai kebebasan untuk menentukan putusan perhitungan ekonominya. Yang keempat yaitu harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau oleh satu pembeli. Harga di pasar persaingan sempurna itu ditentukan oleh hasil transaksi tawar-menawar. Kebaikan yang terakhir yaitu pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Karena dengan jenis barang yang dijual hanya satu, sehingga membuat konsumen tidak bisa memilih barang sesuai selera dan tingkat pendapatan mereka masing-masing. Yang kedua yaitu pekerja menerima upah atau gaji rendah, yaitu dengan laba secukupnya, produsen tidak bisa memberikan upah atau gaji tinggi kepada pekerjanya. Yang ketiga yaitu tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk, sehingga membuat produsen kurang melakukan penelitian untuk berinovasi. Yang terakhir yaitu tidak ada barang substitusi karena semua barang bersifat homogen.